Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Di sini saya akan membahas materi mengenai routing statik. Sebelum kita ke materi, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Nizar Alamsyah Perwira Negara dengan NIM 20050974031 dari PTI 2020A. Langsung saja kita ke materi. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Cara kerja routing statik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP router secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Selanjutnya yaitu percobaan. Nah, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network, seperti gambar di bawah ini. Berikut adalah contoh gambar skema jaringan yang akan kita buat pada Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita buat di Cisco Packet Tracer-nya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan membuat skema jaringan terlebih dahulu. Di sini kita membutuhkan 3 buah PC, 3 buah router, dan 2 buah server. Di sini PC 1 dan PC 2 dihubungkan dengan router 1. Dan PC 3 dihubungkan dengan router 3. Dan untuk server 1 dan 2 terhubung ke router 3. Lalu untuk PC 1, PC 2, PC 3, server 1 dan server 2 terhubung ke router dengan menggunakan kabel crossover. Sedangkan router 1, 2, dan 3 terhubung menggunakan kabel serial. Setelah skema jaringan terbentuk, kita setting IP. Sini IP untuk PC 1. Yang pertama, IP-nya untuk PC 1 yaitu 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.192 dan gateway-nya 192.168.1.62. Setelah itu kita setting untuk PC 2. Di sini IP untuk PC 2 yaitu 192.168.1.65 dengan subnet mask 255.255.255.192 dan gateway-nya 192.168.1.126. Setelah itu kita setting untuk PC 3-nya, untuk IP PC 3. Di sini IP PC 3 yaitu 192.168.1.253 dengan subnet masknya 255.255.255.128 dan untuk gateway-nya 192.168.1.254. Selanjutnya, sini untuk server 1 IP address-nya yaitu 33.33.33.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan gateway-nya 33.33.33.3. Selanjutnya untuk server 2 IP address-nya yaitu 43.43.43.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan gateway-nya 43.43.43.3. Setelah menyeting IP pada PC dan server, setelah itu kita setting IP routernya. Untuk yang mengarah ke PC 1 memiliki IP address 192.168.1.62
dan subnet masknya 255.255.255.192. Sedangkan yang mengarah ke PC 2 memiliki IP address 192.168.1.126 dengan subnet mask 255.255.255.192. Dan untuk yang mengarah ke router 2 memiliki IP address 12.12.12.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dan untuk yang mengarah ke router 3 memiliki IP address 13.13.13.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Untuk router 2 yang mengarah ke PC 3 memiliki IP address yaitu 192.168.1.254 dengan subnet mask 255.255.255.128. Untuk yang mengarah ke router 1 memiliki IP address 12.12.12.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Sedangkan yang mengarah ke router 3 memiliki IP address 23.23.23.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Selanjutnya untuk router 3 yang mengarah ke server 1 memiliki IP address 33.33.33.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dan yang mengarah ke server 2 memiliki IP address 43.43.43.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. Untuk yang mengarah ke router 1 memiliki IP address 13.13.13.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dan yang mengarah ke router 2 memiliki IP address 23.23.23.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. Jika sudah semua, selanjutnya kita menyeting tabel routing pada setiap routernya. Untuk router yang pertama, network destination-nya adalah 192.168.1.128. Network ini mengarah ke router 2 dengan mask 255.255.255.128. Lalu untuk next hop-nya yaitu 12.12.12.2. Lalu kita tambahkan. Selanjutnya kita setting yang mengarah ke bagian server, yaitu network destination-nya 33.33.33.0 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu untuk next hop-nya di sini yaitu 13.13.13.3. Lalu kita tambahkan. Selanjutnya kita tambahkan juga yang menuju ke bagian server 2 dengan network destination-nya 43.43.43.0 dengan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu next hop-nya juga sama seperti server yang pertama yaitu 13.13.13.3. Lalu kita tambahkan. Selanjutnya kita atur pada bagian router 2. Yang pertama menuju ke router 1 yaitu dengan network destination 192.168.1.0 dengan subnet mask 255.255.255.128. Lalu untuk next hop-nya yaitu 12.12.12.1. Lalu kita tambahkan. Selanjutnya kita tambahkan juga yang menuju ke server 1 yaitu dengan network destination 33.33.33.0
dengan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu untuk next hopnya 23.23.23.3. Lalu kita tambahkan. Selanjutnya kita tambahkan juga yang mengarah ke bagian server 2, yaitu dengan network destination 43.43.43.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu next hopnya yaitu 23.23.23.3. Lalu kita tambahkan. Selanjutnya kita atur pada bagian router 3. Yang pertama yaitu menuju ke router 1 dengan network destination 192.168.1.0 dengan subnet mask 255.255.255.128. Lalu next hopnya yaitu 13.13.13.1. Lalu kita tambahkan. Selanjutnya yaitu yang menuju pada bagian router 2. Network destination-nya adalah 192.168.1.128 dengan subnet mask 255.255.255.128. Lalu untuk next hop-nya yaitu 23.23.23.1. Lalu kita tambahkan. Jika sudah selesai, maka kita akan membuat simple PDU-nya. Pertama-tama kita masuk ke mode simulation terlebih dahulu. Dan di sini pastikan filternya hanya ICMP. Yang pertama, di sini kita akan membuat simple PDU dari PC1 ke PC3. Jika simple PDU-nya berhasil, maka akan berjalan seperti ini. Selanjutnya, kita akan mencoba simple PDU dari PC1 ke server 1. Jika sudah seperti ini, maka simple PDU-nya tandanya berhasil. Selanjutnya, kita buat simple PDU dari PC3 ke server 2. Jika sudah seperti ini, maka tandanya berhasil. Nah, selanjutnya kita masuk ke mode real time. Lalu kita akan melakukan tracer. Pada PC1, kita masuk ke bagian command prompt. Lalu kita ketikkan tracer 192.168.1.253. Nah, jika sudah seperti ini, maka tandanya tracer dari PC1 ke PC3 berhasil. Selanjutnya, kita akan melakukan tracer PC1 ke server 1. Lalu kita ketikkan tracer 33.33.33.1. Jika sudah seperti ini, maka tandanya sudah berhasil. Selanjutnya, pada PC3 kita akan melakukan tracer pada server 2. Lalu kita ketikkan di command prompt tracer 43.43.43.1. Jika sudah seperti ini, maka tracernya sudah berhasil. Ya, sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.